Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pagi ini kita mengucap syukur kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan pada kami semua, kesehatan, kekuatan semua karena kasih anugerah-Mu pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapa, terima kasih untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan Yesus ada atas bangsa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin yang sudah memimpin bangsa kami. Berikan hikmat pewahyuan kepada mereka Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau Tuhan ada pada mereka sehingga pada saat mereka memimpin dan memutuskan segala sesuatu atas bangsa kami, hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan Yesus di legislatif, yudikatif Tuhan, daerah Tuhan Yesus, di RT RW Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Pada saat memimpin daerah kami masing-masing Tuhan Yesus, mereka mempunyai roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kami berada di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Karena kami percaya pemulihan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Pemulihan itu terjadi atas bangsa kami. Kesehatan Tuhan Yesus terjadi atas masyarakat Indonesia Tuhan Yesus. Engkau lawat kami semua satu persatu Tuhan Yesus tanpa terkecuali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Nikon Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Yesus melayani Tuhan Yesus, memberitakan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka. Biarlah tali kasih itu Tuhan Yesus terjalin erat Tuhan Yesus di antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas setiap Tuhan Yesus masyarakat, orang-orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Juga di rayon kami Tuhan Yesus, Bapak Yongki Tuhan Yesus beserta dengan kedua wakilnya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Juga gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Ari Nugroho Tuhan Yesus beserta dengan kedua wakilnya Bapak Emil Tambunan dan Bapak Agus Sukarta. Engkau memberkati setiap mereka. Engkau memberkati pelayanan mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka melayani Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan Yesus, pada saat mereka bertemu Tuhan Yesus, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan Yesus, ada kebangkitan terjadi Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memakai setiap mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para gembala-gembala kul Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan. Engkau juga melawat setiap mereka. Engkau memberikan keberanian kepada setiap mereka untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus Pamulang Tuhan dan sekitarnya Tuhan, untuk Tangerang Selatan, Banten Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau melawat Tuhan Yesus tempat-tempat kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami curahkan roh pertobatan Tuhan atas daerah kami Tuhan. Dan kami akan melihat banyak jiwa yang dimenangkan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati tanah
udara, air Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan tempat-tempat kami bekerja Tuhan. Sekolah anak-anak kami Tuhan Yesus, kampus-kampus yang ada Tuhan Yesus di daerah Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau melawat setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, gereja-gereja yang ada di Pamulang dan sekitarnya Engkau pakai Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memenangkan banyak jiwa. Dan kami percaya Tuhan, Pamulang penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Di Pamulang banyak pujian penyembahan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang Tuhan Yesus belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, mereka yang baru mendengar nama-Mu Tuhan, Engkau lawat setiap mereka. Bahkan mereka Tuhan Yesus akan menerima bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang ada Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, jamahan tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau memulihkan yang sakit Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Lawatan-Mu nyata atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus berada di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Itu yang membangkitkan setiap kami dan menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan kita katakan Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini menyaksikan tayangan ini, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan Yesus hari ini. Biar Tuhan Yesus disenangkan, biar hanya Dia yang layak disembah, dipuji. Haleluya. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di bulan November ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi ini Tuhan Yesus, kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Sembah kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau melawat setiap kami di rumah-rumah Tuhan Yesus. Kau melawat setiap kami dimanapun kami berada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Kau membebaskan yang terbelenggu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segalanya dari lubuk hatiku, ku mau berkata Yesus, segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah
selamanya. Ku sanjung namamu. Katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus, Yesus, Kaulah sambil angkat tangan kita katakan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah, mari terus naikkan pujian ini, katakan selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Kau Tuhan, selamanya, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari sambil angkat tangan kita katakan, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya.
dahsyat buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan selamanya, sampai selamanya. Hanya Yesus yang kami agungkan, hanya Yesus yang kami tinggikan. Biar selamanya hati kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan saat ini Tuhan, kami mau terus berkata Engkau baik Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan selamanya. Yesus, Shikamaya lamoya lamaya shanda. Mari sambil angkat tangan kita, katakan dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar pemuliaan. Katakan dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Katakan layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau bertata di atas pujian kami Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar termuliaan. Mari lebih lagi katakan, layak Kau Tuhan, layak dipuji, disembah.
hanya kami tinggikan Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sekali lagi katakan, layak kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang berada dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan namamu, namamu besar. Namamu Tuhan, namamu besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan, dipuji di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan memuji Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu melihat tayangan ini, boleh lihat kiri kanannya, mungkin ada saudara, mungkin ada keluarga Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Biar kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semangat, haleluya. Sebab Kau yang kami tinggikan Tuhan Yesus, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku,
kuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dengan Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Saudara, saatnya kita akan mendengarkan pengajaran melalui Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas.
Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baik, saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui transfer dengan nomor rekening ada di layar nanti. Baik, mari kita siapkan persembahan kita mau bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus yang selalu melimpah buat setiap kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan memberikan persembahan Tuhan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang beri Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, persembahan kami Tuhan Yesus akan berguna Tuhan Yesus buat pelayanan kerajaan-Mu Tuhan Yesus di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Kami mau terus Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku.
katakan di dalammu, di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Mari terus katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Mari lebih lagi katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap, mari sekali lagi katakan, ku tetap percaya, walau ku tak inilah iman kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima firman Tuhan. Biar Kau Tuhan Yesus mematahkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberi kami semangat, pengharapan yang baru, supaya kami boleh terus berjalan di dalam pengharapan dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Mohonkan hikmat, pengertian, dan pewahyuan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Sekalipun lewat online seperti ini, tetapi saya percaya kebenaran firman Tuhan sanggup untuk mengubahkan setiap kita, dan ketika kita berjalan di dalam kebenarannya, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya ingin kita sama-sama membuka di dalam kitab Mazmur
pasal yang ke-25, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita dalam keadaan yang tertekan, kalau keadaan membuat kita sedemikian ada dalam tekanan dan bingung harus berbuat apa dan harus kemana, justru itu tanda bahwa kita perlu datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain, utamakan Tuhan lebih dulu. Nah, firman Tuhan tadi katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bisa minta sama Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu. Tunjukkan jalan-jalan di mana kami harus melangkah. Masalahnya di sini jalan-jalan-Mu ini adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan path. Path itu bukan jalan besar. Path itu adalah jalan setapak. Jalan yang kecil. Untuk itulah kita perlu tanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberitahukan jalan-jalannya. Kalau bukan Tuhan yang kasih tahu, jalan itu bisa luput dari perhatian kita. Karena memang firman Tuhan katakan jalan-jalan-Mu ini adalah jalan setapak, jalan yang kecil, jalan yang sempit. Perlu Tuhan yang menunjukkannya kepada setiap kita. Nah, ketika kita ditunjukkan sama Tuhan jalan-jalan yang harus kita tempuh, bagiannya saudara dan saya adalah melangkah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa kita harus melangkah? Karena ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, kata ini di dalam terjemahan NLT-nya disebut directs. Directs ini memiliki makna mengatur, memiliki makna juga merapihkan. Artinya ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, disitulah Tuhan mulai merapihkan langkah-langkah kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melangkah, tidak ada yang mau dirapihkan. Justru pada saat kita mengambil langkah-langkah kita, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, berjalan dalam jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, disitulah Tuhan mulai merapihkan langkah-langkah kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-24 dalam Mazmur 37 tadi, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya pada waktu kita melangkah, tetap ada resikonya. Ada resiko jatuh, ada resiko gagal. Tapi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, apabila ia jatuh pun, kita masih punya kekuatan untuk bangkit kembali. Karena firman Tuhan berjanji, kalau jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang kita. Artinya kita masih punya kekuatan untuk bangkit kembali dan meneruskan perjalanan hidup kita. Bagian kita harus melangkah. Bagiannya Tuhanlah yang merapihkan langkah-langkah kita. Sama seperti ketika kita melihat anak kecil, ketika dia mau belajar berjalan, tentunya tidak bisa langsung berlari. Ada tahapan-tahapannya. Dan bahkan ketika dia memulai langkah-langkah pertamanya, sering kita melihat anak ini jatuh bangun. Tetapi kenapa anak ini tidak kapok untuk bangkit kembali dan mencoba untuk berjalan kembali? Karena anak ini percaya ketika dia jatuh, ada tangan papa mamanya yang kuat untuk mengangkat dia kembali. Sehingga dia bisa belajar untuk terus melangkah.
belajar untuk berjalan kembali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ya, dalam kehidupan ini, di dalam melangkah, dan bagaimana cara Tuhan merapihkan langkah-langkah kita. Nah, mari kita belajar sekarang tentang kehidupan Rut. Bagaimana caranya dia mulai melangkah, dan bagaimana caranya Tuhan mulai mengatur langkah-langkah dari Rut ini. Peristiwanya bagaimana Naomi tinggal bersama dengan Rut, menantunya. Naomi ini punya 2 anak laki-laki dan seorang suami yang kemudian diceritakan di Alkitab, semuanya, baik suami maupun kedua anak laki-lakinya yang sudah menikah ini, mereka mati. Jadi tinggallah Naomi dan kedua menantunya. Lalu singkat cerita, bagaimana salah satu menantunya ini pergi meninggalkan Naomi dan tinggallah Rut di situ bersama dengan Naomi. Jadi Rut ini adalah menantunya Naomi. Dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, mereka pulang ke kampung. Di situ mereka bingung bagaimana mereka harus bertahan hidup. Nah, sebagai menantu, Rut mencoba untuk mengambil beban tanggung jawab untuk memelihara kehidupan ini. Dan apa yang dilakukan oleh Rut, kalau kita baca di dalam Rut 2 ayat yang kedua dikatakan, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Poin yang pertama, Rut itu mengerti bahwa blessing itu penting. Itu sebabnya dia minta izin kepada Naomi sebelum dia mulai bekerja. Nah, sekarang kita harus belajar untuk mengerti bahwa setiap kita di dalam kehidupan ini, Tuhan itu menaruh otoritas untuk berada di atas kita. Tujuannya adalah untuk cover perlindungan. Dan cara Tuhan memberkati kehidupan kita itu dari atas turun ke bawah. Fungsi cover itu penting. Bagaimana kita menerima takaran berkat dari Tuhan. Dari atas turun ke bawah. Rut mengerti betul bahwa blessing itu penting. Itu sebabnya sebelum dia melakukan aktivitasnya, dia bekerja, dia minta nasihat sama Naomi. Dia minta blessing sama Naomi. Dan ketika blessing itu diberikan, ketika izin itu diberikan, barulah Rut mulai bekerja. Yang kedua, bagaimana Rut ini memelihara keteraturan di dalam hidupnya. Di dalam Rut 2 ayat yang ke-7 dikatakan, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Kita lihat di sini bagaimana Rut ini memelihara keteraturan di dalam hidupnya. Dia tidak mau masuk ke ladang orang lain dengan diam-diam, apalagi sampai mencuri. Itu sebabnya dia minta izin lebih dulu kepada yang menjaga ladang saat itu. Nah, penting bagi setiap kita untuk kita bekerja. Cara-cara bekerjanya itu juga haruslah dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dari situlah berkat itu turun dalam hidup kita. Tuhan memang juga gak mau kita menjadi orang yang malas, yang hanya tidur-tiduran lalu kemudian kita menerima sesuatu. Tuhan justru mendorong kita untuk menjadi orang yang rajin. Alkitab mengatakan belajarlah dari semut, ya, yang rajin bekerja. Dan itulah yang Rut lakukan. Dia tidak mau bermalas-malas, dia mau menjadi orang yang rajin. Tetapi caranya bekerja pun Rut juga mau dia bekerja dengan cara yang benar. Yang ketiga, ya, di dalam ayat 7 tadi juga dikatakan
bagaimana dia memungut dan mengumpulkan jelai. Yang ketiga, kita bisa dapatkan poin bagaimana Rut ini tidak gengsi. Sekalipun pekerjaan yang dilakukan ini adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Apa itu? Hanya memungut jelai yang terjatuh. Kita lihat bagaimana Rut ini tidak gengsi. Karena memang motivasi hatinya dia bekerja ini untuk memelihara kehidupan. Bukan untuk menaikkan gengsinya. Rut bekerja untuk memelihara kehidupan mama mertuanya dan juga dirinya. Itu yang membuat Rut tidak gengsi. Karena memang Rut ingin mengambil tanggung jawab sebagai pemelihara kehidupan di situ. Yang keempat, di dalam ayat 7 tadi juga dikatakan bagaimana penjaga ladang tadi berkata kepada Boas pemilik ladang, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya poin yang keempat di sini bisa dikatakan Rut bekerja dengan giat dan tekun. Hari demi hari, dari pagi sampai petang. Dikatakan dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya yang dia kerjakan itu sungguh-sungguh. Rajin, tekun, setia. Ya, sekalipun yang dia kerjakan itu hal yang sederhana, memungut jelai yang terjatuh. Tapi dia kerjakan di dalam ketekunan, dia kerjakan di dalam kesetiaannya. Nah, ini poin-poin penting ketika Tuhan bukakan bagi kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Kelihatannya jalannya kecil, peluangnya kelihatannya sempit. Tetapi kalau memang itu peluang yang terbuka bagi kita, ayo melangkah. Melangkahlah di dalam ketaatan di situ. Sekalipun yang kita kerjakan adalah hal-hal yang sederhana. Tapi ketika kita melakukannya dengan setia, ketika kita melakukannya dengan tekun, percayalah langkah-langkah sederhana yang kita kerjakan itu akan mendatangkan sebuah terobosan yang besar di dalam kehidupan. Langkah-langkah kecil yang kita jalani hari demi hari itu akan menjadi langkah-langkah kemenangan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, poin yang kelima, di dalam Rut 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Nah, sampai pada akhirnya Boas sebagai pemilik ladang mengajari Rut bagaimana selama ini ternyata Rut sering berpindah-pindah ladang. Yang kedua, didapati juga ternyata Rut sering berpindah-pindah, sebentar di belakang pengerja laki-laki, sebentar di belakang pengerja perempuan. Lalu datanglah Boas mengajari Rut, sudahlah, kamu gak usah pergi ke ladang yang lain, ladang ini saja. Yang kedua, kamu gak perlu lompat-lompat, ya berpindah-pindah dari pengerja laki-laki ke pengerja perempuan, balik lagi ke pengerja laki-laki. Kamu cukup berada di belakang pengerja perempuan. Kenapa? Supaya kamu gak diganggu. Kamu bisa fokus. Dan kamu dalam keadaan posisi yang aman. Nah, kita bisa lihat di sini, pada saat Rut mulai melangkah, langkah-langkah kecil, langkah-langkah sederhana, dia lakukan dengan tekun, dia lakukan dengan rajin, dia nggak gengsi. Dan kita lihat bagaimana Tuhan melalui Boas mulai mengatur langkah-langkahnya Rut, supaya bekerjanya lebih efektif, bekerjanya lebih efisien. Dikatakan, sudah kamu harus tetap ada di pengerja perempuan supaya kamu gak diganggu, kamu lebih aman dengan cara seperti itu. Dan gak usah pindah-pindah ladang lagi, kamu kerja di ladang ini saja. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan mulai mengatur langkah-langkahnya Rut. Tapi sebelum diatur, Rut kan harus melangkah lebih dulu. Ketika melangkah, baru dirapihkan langkah-langkahnya. Poin yang keenam, ya,
Di dalam Rut 2 ayat yang ke-14 dikatakan, ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kita lihat di sini ternyata Rut ini memiliki sweet spirit di dalam hidupnya. Bagaimana Rut ini memiliki karakter yang baik. Sifatnya manis, sweet spirit di dalam kehidupannya yang membuat Rut ini disukai oleh banyak orang di sekelilingnya. Termasuk juga pekerja-pekerja yang bekerja di ladangnya Boas itu. Penting bagi setiap kita untuk kita memiliki karakter yang baik. Bagaimana caranya kita tinggal bermasyarakat, tinggal di tengah-tengah komunitas, tapi kita juga menjadi orang yang baik sifatnya, karakternya baik. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita juga bisa menerima kita. Nah, kita lihat bagaimana Rut ini membuat atau menimbulkan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Termasuk Boas, sang pemilik ladang. Jadi pada waktu istirahat, mereka duduk sama-sama. Ya, bagaimana Rut duduk di antara para pekerja-pekerja yang ada. Dan mereka bersuka cita. Dan bahkan Boas mengambilkan makanan buat Rut. Sebagai bukti bahwa Rut ini orangnya menyenangkan. Orangnya supel. Orangnya ramah, hatinya baik, motivasinya tulus, gak macam-macam. Nah, sikap hidupnya Rut ini terdeteksi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan mereka pun mencungkai Rut. Nah, yang ketujuh, poin yang terakhir, ya. Kita lihat di dalam poin yang ketujuh ini, Rut ini tidak memiliki mental pengemis. Ya, sekalipun akhirnya Rut mengenal dan dekat dengan Boas, tetapi Rut tidak menggunakan hubungan itu untuk meminta-minta kepada Boas. Rut tetap rajin bekerja. Dari pagi sampai petang. Tiap-tiap hari dia lakukan seperti itu. Nah, tetapi kemudian kita lihat di dalam Rut 2 ayat 15 sampai 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita lihat di sini, Rut tidak meminta-minta kepada Boas. Sekalipun hubungan Rut dengan Boas itu sangat baik. Rut membiarkan dirinya untuk terus bekerja. Hanya saja kita lihat bagaimana ternyata Boas tanpa sepengetahuan Rut. Boas meminta kepada para pekerjanya di ladang. Cecerkan lebih banyak. Artinya begini, para pekerja-pekerjanya diperintahkan oleh Boas untuk mencecerkan jelai, dengan sengaja mencecerkan jelai supaya Rut memungutnya. Kita lihat bagaimana pertolongan itu datang dalam kehidupannya Rut. Dia tetap kerja keras, dia tidak bermalas-malasan, dia tidak gengsi, dia mau belajar dan diajar, sehingga langkah-langkahnya semakin lama semakin baik dan semakin rapi. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menggerakkan hati Boas untuk menolong Rut. Dengan cara Boas memerintahkan pekerja-pekerjanya untuk dengan sengaja mencecerkan jelai lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sikap-sikap Rut yang seperti inilah, ya, yang membuat Rut dan Naomi bisa terpelihara hidupnya. Keadaan boleh menekan, kondisi boleh menyesakkan, tapi kita lihat bagaimana seorang Rut ini tidak menyerah dengan keadaan. Dia belajar untuk berserah, tapi dia tidak punya mental menyerah.
Dia kerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Dia lakukan di dalam ketepatan. Kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Rut. Sampai pada akhirnya Rut menikah dengan Boas. Dan disitulah kehidupan Naomi dan kehidupan Rut berubah. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Rut yang mau melihat jalan sekalipun kecil, tapi dia mau melangkah di dalam ketaatan. Dia mau dirapihkan langkah-langkahnya, dia tekun di dalam langkah-langkahnya, dan akhirnya langkah-langkahnya Rut itu adalah langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah yang diambil itu adalah langkah-langkah terobosan. Saya percaya setiap kita juga bisa mengalami peristiwa atau keadaan seperti Rut ini. Hari-hari ini, keadaan di sekeliling kita mungkin sedang tidak baik. Kita sendiri pun sudah juga mengalami tekanan-tekanan yang berat. Tapi percayalah, justru dalam keadaan yang tertekan seperti ini adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan dan tanya Tuhan lebih dulu. Datang kepada Tuhan dan tanya Tuhan lebih dulu. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Saya ingin berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kalaupun hari-hari ini Tuhan, ada di antara kami yang sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami tidak ada yang menyerah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami Tuhan, melangkah ketika Tuhan tunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Biarlah kami mempunyai roh yang taat di hadapan-Mu. Dan ketika kami melangkah, Tuhan juga yang akan merapihkan langkah-langkah kami, supaya langkah-langkah kami semakin yakin, semakin mantap, dan akan menghasilkan keberhasilan di dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mungkin harus berganti pekerjaan, di mana pekerjaan yang kami jalani hari-hari ini sama sekali berbeda dengan apa yang kami lakukan di masa lalu. Tapi kami percaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kami, dan Roh Kudus juga yang akan mengajari kepada kami cara-caranya ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, justru disitulah kami sedang berjalan di dalam kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga kehidupan kami, keluarga kami, bahkan juga Tuhan kami percaya Tuhan yang menjamin masa depan kami. Bagian kami, biarlah kami lakukan. Kami mau bekerja dengan rajin, kami mau sungguh-sungguh, kami mau taat, kami mau belajar dan diajar ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, sekalipun dalam masa-masa yang berat seperti sekarang ini, kami percaya kemenangan demi kemenangan tetap akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih rahmat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, yang telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghibur penolong dari Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu semuanya hari ini sampai Maranatha nanti. Kita akan berjumpa dengan Dia kekal selama-lamanya di Yerusalem yang baru, di surga yang mulia. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apa saja yang kau lakukan. Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Di antaramu tidak ada yang kekurangan, di antaramu tidak ada yang sakit. Bahkan Tuhan akan mengangkat engkau naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Ketika engkau semuanya mengikuti perintah Tuhan dan firman-Nya hari ini.
Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Bagiku senantiasa denganmu.